Kok bisa aku matikan kau di sini kau? Sabar. Berapa kali rupanya aku mukul kau? Kau 20 juta, aku pun mau dipukul kau 20 juta sekarang. Halo, Halo Pak Kades, gimana posisi Bapak? di rumah. Ada apa? Enggak, ini aku barusan nangkep maling ini. Oke, datang. Biar saya tunggu ya. Oh, bang. Jangan balik bentar. Apa nih, Bang? Ini ayam Bapak muncul sama dia. Kampret ini. Berarti selama mana kita ini? tidak, selama ini berarti dia yang ambil. Kita bawa. Kita bawa ke tempat Kades. Assalamualaikum Pak Kades. Waalaikumsalam. Mari masuk. Duduk. Jadi apa cerita ini Pak Gunawan? Ada apa? Coba cerita dulu, apa persoalannya? Jadi anak ini tadi ketahuan mencuri ayam aku di kandang. Tapi kan belum sempat, Pak. Tapi buktinya ayam aku udah aku tangkap. Ya tapi jangan kayak gitu, Bang. Kan bisa ngomong kayak ini abang mempukul aja. Loh, Bapak melawan dan memukul kau itu karena kau melawan. Coba kalau tadi kau nggak melawan, itu kan karena kau melawan. Jadi begini, sebaiknya ketika yang satu berbicara maka yang satu mendengarkan supaya terjadi komunikasi dan saya pun tidak pening mendengarnya. Jadi kalau misalkan Pak Gunawan sedang bicara, si Jeju harus diam ya. Jadi supaya enak mendengarkannya, saya pun bisa mempelajari persoalannya sehingga nanti kita bisa mendapatkan solusi dari persoalan ini ya, seperti itu ya. Udah kau dengar tadi Pak Kades bilang apa? Salah satu bicara. Jadi aku ini lagi mencoba untuk menjelaskan sama Pak Kades bahwasanya memang kau mencuri ayam aku di rumah, ya. Tapi karena kau melakukan perlawanan, ya, wajar kalau aku bela diri. Maka terjadi pemukulan, kan begitu. Maka tujuan aku kemari untuk melapor Pak Kades untuk menuntut kau. Jadi saya pikir Pak Gunawan juga salah karena telah melakukan pemukulan terhadap si saudara G ya. Jadi sebaiknya kita tidak boleh melakukan atau menghakimi secara sepihak ya. Tentunya sebaiknya laporkan kepada dalam hal ini boleh melaporkan kepada pihak pemerintahan desa atau juga boleh kepada Kepri terdekat ya, seperti itu. Tapi saya punya alasan Pak Kades, kenapa saya sampai mukul dia? Dia melawan. Coba kalau dia nggak melawan, ya, udah jelas-jelas tertangkap basah dia masih mau melawan. Bahkan aku disorong-sorongnya gitu. Ya apa mungkin aku harus berdiam diri? Kan nggak mungkin. Itulah. Bukan gitu, Pak. Saya bukan mau melawan. Saya itu kan panik, Pak. Karena saya belum pernah, Pak, mencuri. Baru sekali ini karena kepepet kan terdesak kebutuhan hidup, Pak. Nah, itu kan Makanya saya panik langsung mau lari. itu kan yang awak tahu. Kalau di luar sana nggak tahu juga. Jangan, Pak. Ini juga manusia, Pak. Pokoknya Pak Kades, saya nggak terima dengan perlakuan Bapak ini, Pak Kades, sama saya, Pak Kades. Ini udah sakit semua badan saya, Pak Kades. Mungkin saya nggak tahu nih apa yang terjadi sama kesehatan saya pun saya nggak tahu nih, Pak Kades. Pokoknya saya nggak terima, Pak Kades. Jadi maksud kau apa nggak terima? Ya nggak terima aku, Pak. Belum jelas tadi apa yang disampaikan. Aku tuh ngantem kau, aku mukul kau tuh atas dasar kau melawan. Kau yang nyolong, kau pula yang nggak terima. Sudah. Terus ini kan Jangan bertekak. Jadi sekarang begini, Bapak sudah membawa persoalan ini kepada dalam hal ini saya secara pribadi ataupun secara pemerintahan ya, sebaiknya ketika ada persoalan kita selesaikan secara baik-baik. Nah, saya pikir Pak Gunawan juga tidak boleh ngotot, begitu juga Pak G ya. Jadi saya sarankan bagaimana caranya supaya persoalan ini selesai dengan cara baik-baik atau dengan cara damai ya. Nah, seperti apa nanti kita bisa bicarakan secara baik-baik pula ya. Jadi yang Pak Gunawan tadi sempat hilang, sempat dibawa. Ya memang belum sempat dibawa Pak Kades. Memang justru karena ketangkap itulah kemudian ayamnya aku ambil balik, aku masukkan kandang balik. Tapi kalau sampai nggak ketahuan Pak Kades, udah pasti dibawa sama dia, udah pasti dibawa. Iya. Jadi
Kalau memang begitu ceritanya, Pak Gunawan ayamnya tidak kehilangan, tetapi Pak Gunawan sempat melakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap Pak Y ini. Saya pikir Pak Gunawan ini bisa beresiko karena kalau Pak G melapor, Pak Gunawan bisa dikenakan pasal 352, yaitu penganiayaan ringan. Walaupun penganiayaan ringan, tetapi itu bisa diancam kurungan paling lama 3 bulan dan bisa dikenakan atau denda 4,5 juta. Waduh. Jadi saya pikir daripada persoalan ini berlanjut-lanjut, sebaiknya antara Pak Gunawan dan juga Pak G sebaiknya berdamai. Bagaimana caranya? Bagaimana perdamaiannya? Yang penting kita sebagai warga negara yang baik kita harus selalu akur, ya, seperti itu. Itulah harapan saya sebagai kepala desa di desa kita ini. Arti kata damai dalam hal ini yang seperti apa Pak Kades? Ya, kalau itu pertanyaan Pak Gunawan, berhubung Pak Gunawan telah melakukan penganiayaan terhadap saudara G, jadi sebaiknya Pak Gunawan paling tidak adalah uang perobatan yang bisa digunakan oleh si saudara G tadi untuk mengobati luka-luka maupun memar yang ada di wajahnya. Nah, seperti itu. Jadi gimana saudara G? Apakah saudara bersedia untuk berdamai? Ya, saya serahkan ke Pak Kades lah. Tapi kalau misalnya Pak Gunawan ini tidak mau berdamai, ya saya tetap harus lanjut ke tindak laporan ke polisi, Pak. Nah, ini yang saya tidak mau. Saya setuju saja dengan perdamaian ini. Hanya sebatas perobatan saja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa menjamin setelah perdamaian ini, kemudian si kawan ini tidak maling lagi di tempat aku? Kalau persoalan siapa yang menjamin bahwa dia tidak maling lagi, kan begitu. Saya kira saya sendiri tidak berani menjamin. Namun begitu, nanti kita akan buatkan surat perjanjian yang mengikat supaya dia tidak bisa atau tidak mungkin melakukan pencurian di kemudian hari nantinya. Ya, jadi bisa kita buatkan perjanjiannya nanti. Apabila dia melanggar, kita bisa laporkan dia langsung ke pihak yang berwajib. Nah, seperti itu kepada Pak Gunawan ini. Pantasnya, Pak, yang pantas dari kelakuan Bapak ini ke saya, Pak, minimal 20 juta lah, Pak. Kok bisa aku matikan kau di sini kau? Sabar. Berapa kali rupanya aku mukul kau? Kau 20 juta, aku pun mau dipukul kau 20 juta sekarang. Kau yang maling, aku pula suruh bayar. Memang Duduk. Kita ini di sini untuk berdamai. monyet kau nih ya. Kurang ajar kau. Itu karena ketahuan kau. Kalau nggak ketahuan, brengsek kau 20 juta. Berarti kamu meras. Hah? Mentang-mentang lahanku sawitku banyak. Kau tanya dulu sama warga sini kau. Kau yang maling kok 20 juta saja. Habisi kau. Kau pikir aku takut sama kau? Sabar. Jadi gimana Pak Kades? Menurut Pak Kades ini wajar nggak kalau 20 juta hanya cuma sekali pukul? Ya, kalau itu memang saya pikir itu tidak wajar. Wah, nggak wajar kali. Jadi sabar. Jadi begini, saudara G, kalau saudara meminta 20 juta, saya kira itu tidak wajar. Karena kita kan bahasanya cerita untuk perobatan. Kalau 20 juta itu bukan lagi perobatan, tetapi pemerasan. Jadi saya kira saudara G minta untuk uang perobatan itu sewajarnya. Biar nggak gini, Pak Kades, biar nggak sombong kali orang kaya ini, Pak Kades, sama orang-orang susah kayak Bukan gini, Pak masalah sombong, jatuhnya nanti pemerasan. Tahu juga nanti yang bisa kena pasal. Jadi gini aja, bagaimana kalau aku yang mendamaikan? Kades. Ya, saya serahkan ke Pak Kades saja lah. Sebentar, saya ingin bicara berdua dulu sama si saudara ini. Nanti saya tinggal sebentar ya. Ya, nanti kau minta 5 juta, tapi nanti kau kasih sama aku 2 juta. Gimana? Jadi sudah saya tanyakan kepada saudara J ini berapa yang seharusnya dia minta, lalu kemudian berapa yang seharusnya Pak Gunawan berikan sebagai, katakanlah sebagai santunan, sebagai biaya perobatan untuk saudara J. Tadi saya sudah pastikan dia meminta 5 juta dan saya kira 5 juta itu sudah sangat pantas sekali ya. Jadi sekarang tergantung sama Pak Gunawan, apakah Pak Gunawan menyetujui atau tidak, itu terserah atau terpulang kepada Pak Gunawan ya. Kayaknya kalau 5 juta saya masih keberatan Pak Kades.
Ya, karena 5 juta itu sepertinya sudah nggak umum lagi lah. Kalau cuma segitu aja 5 juta. Jadi Ya tinggal lagi anak inilah. Kalau 5 juta memang aku keberatan. Kenapa? Udah gini aja Pak Kades. Saya pokoknya kalau memang nggak jadi yang seperti itu udah paling minim. Saya tetap lapor polisi Pak Kades. Jangan polisi. Bukan Pak. Udah duduk dulu. Kau sikit-sikit polisi yang kau pikir polisi pemilik kau semua. Udah, kita bertetangga. Jangan apa-apa polisi. Kalau cuma masalah kayak gini tuh geleng. Bisa kita bicarakan secara kekeluargaan. Ya. Emosi. Jangan emosi kayak gitu terus. Ya, udah gini aja. Pokoknya jangan bawa nama polisi ya. Gini. Ya udah. Aku minta diturunkan 1 juta jadi 4 juta gimana? Udah nggak apa-apa itu. Udahlah Pak Kades. Kita ke kantor polisi aja Pak Kades. janganlah. Oke lah, aku setuju kalau 5 juta. Pak mari rekeningnya karena aku nggak bawa duit cash. Ini Pak. Pak mari. Tapi dengan catatan ya, udah aku kirim 5 juta nanti apabila nanti ayam-ayamku pada hilang lagi, kaulah yang ku kejar. Kalau ayam Bapak hilang kan belum tentu saya pelakunya Pak. Salah satunya kau. Udah, nanti kita buatkan surat perjanjiannya. Bikin surat perjanjian terus, Des. Udah siap aman itu. Supaya nggak jadi kebiasaan, Des. Ya kalau kayak gini caranya bahaya. Yang maling yang dapat duit. Cuma gara-gara kena imbas dari emosi yang Kita buatkan dicuri. surat perjanjiannya. Kalau memang terjadi lagi dan terbukti dia pelakunya, kita bisa laporkan ke pihak yang berwajib. Oke, Des ya. Udah terkirim ya 5 juta. Oke. Deal. Oke. Nanti tolong dibikin surat perjanjian. Oke. Gampang itu. Biar nggak kebiasaan. Oke, berhubung persoalan sudah selesai, saya kira sebaiknya Pak Gunawan dan Pak Denny salam-salaman, dan kebetulan juga saya mau berangkat ke kantor, jadi saya tidak ada waktu lagi ya, seperti itu. Oke. Ya Pak. Aja ya. Sama-sama Pak. Pak Kades. Kesepakatan tadi berapa? Oke Pak Kades. Oke, terima kasih. Nah, kebetulan saya mau kantor, saya kira kita harus bubar ya. Terima kasih banyak Pak Kades ya. Oke. Pak Kades.